Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Balik lagi di YouTube channel aku, Rila Migrawati. Oke teman-teman, jadi di H-2 Lebaran ini aku rencana mau kulaan di Indogrosir, tapi sebelumnya di sini aku mampir dulu di pasar tradisional. Di sini rencananya mau beli santan. Dan untuk pasar ini sebenarnya agak sepi ya teman-teman, karena memang bukan hari pasar, tapi untungnya untuk santan ini penjualnya tetap buka. Oke teman-teman, ini aku udah nyampe di Indogrosir. Ada beberapa barang di warung aku yang stoknya udah kosong. Jadi kayak telur sama beras itu udah benar-benar habis ya teman-teman di warung aku. Jadi memang mau nggak mau aku harus belanja hari ini. Gak nyangka juga sih bakalan secepat itu habisnya, soalnya kan kemarin aku udah nyetok lumayan banyak, cuman gak nyampe 3 hari udah habis. Jadi alhamdulillah omset di warung aku sekarang udah mulai normal ya teman-teman. Dan untuk beras yang aku beli hari ini itu pun udah habis lagi ya teman-teman, karena kebetulan di Indogrosir ini aku nggak bisa beli beras banyak-banyak. Satu member cuman dibatasi 3 kilo aja, maksudnya 3 karung yang 5 kilo. Jadi untuk beras di warung aku emang perputarannya sangat cepat ya teman-teman di akhir-akhir Ramadan ini, karena kan memang momennya buat zakat fitrah, dan kebetulan untuk beras itu memang cukup langka ya teman-teman di daerah aku. Baiklah teman-teman, sebelum videonya dilanjut, buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal ya. Perkenalkan, aku Rila, seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha toko sembako di rumah. Mohon dukungannya ya teman-teman agar channel aku semakin berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan bila kalian merasa video aku ini bermanfaat, boleh dong share link video aku di tab komunitas kalian. Simak videonya sampai habis ya teman-teman, terima kasih. Oh ya teman-teman, jadi di video kapan hari waktu itu ada yang komen di video aku, mereka tuh kayak bertanya kenapa untuk isi warung aku belanjanya selalu di Indogrosir, kenapa aku nggak belanja di agen pasar tradisional gitu. Sebenarnya aku belanja itu nggak 100% isi warung aku itu di Indogrosir ya teman-teman. Ada juga yang aku belinya di agen langganan aku di pasar. Bahkan ada juga terkadang aku pergi ke modern mart seperti Top Mode atau Pasar Mode. Cuman kebetulan Indogrosir ini adalah agen grosir yang terdekat dari tempat aku ya teman-teman. H-2 Lebaran ini suasana di Indogrosir sangat banyak pengunjung ya teman-teman. Ini aku sampai nggak ke bagian troli besar, tapi untungnya tadi pada saat aku mau ambil beras, aku lihat ada satu troli besar yang kosong. Jadi aku tadi pindahin dulu barang aku dari troli kecil ke troli besar. Dan pagi ini aku belanjanya nggak bareng Pak Su ya teman-teman, karena Pak Su masih kerja. Hari ini aku belanjanya sama ibu aku. Oh ya, waktu itu juga ada yang nanya di video sebelumnya, apakah belanja di Indogrosir ini juga harus belanjanya grosir, apakah nggak bisa belanja secara eceran? Jadi aku bakalan jawab pertanyaannya di video ini ya teman-teman. Sebenarnya di Indogrosir ini nggak cuman belanja grosiran aja. Di sini juga menyediakan belanja eceran, dan di Indogrosir ini tuh ada sistemnya kalau berbelanja sebaiknya menggunakan member ya teman-teman. Nah, untuk pedagang kayak aku gini dapatnya member merah ya teman-teman. Untuk persyaratannya udah pernah aku bahas di video sebelumnya, nanti linknya bakalan aku simpan di kolom deskripsi. Sedangkan untuk teman-teman yang mau berbelanja bulanan juga bisa di sini teman-teman. Jadi kita nggak cuman bisa belanja grosir, tapi kalau untuk yang mau belanja sedikit atau yang eceran juga bisa ya teman-teman. Dan biasanya direkomendasikan pakai member biru.
Nah, jadi kalau kita berbelanja menggunakan member tersebut itu kita akan mendapatkan keuntungan ya teman-teman. Dengan cara kita berbelanja itu kita akan mengumpulkan poin dan poin tersebut itu setelah kita kumpulkan bisa ditukarkan dalam bentuk apa ya, misalnya kalau kita udah terkumpul 50 poin itu kita bisa pakai untuk berbelanja sebesar nominal 50.000 kayak gitu. Nah, jadi kayak di troli aku ini, meskipun aku menggunakan member merah, meskipun aku pedagang, tapi nggak harus aku belanja selalu dalam bentuk grosir ya teman-teman. Aku juga bisa berbelanja eceran karena memang nggak ada aturan yang mengharuskan member merah khusus untuk belanja grosiran aja. Tapi tentunya keuntungan yang didapatkan antara member merah dan member biru itu berbeda ya teman-teman. Bahkan dari segi harga pun untuk member merah itu ada selisih lebih murah sedikit dibanding kita berbelanja menggunakan member biru. Jadi kita belanja grosir bisa lebih hemat lantaran harga satu item barang lebih tinggi ketimbang beli banyak sekaligus ya teman-teman. Jadi misalnya saja kita berbelanja mie instan, harga satuan dengan harga satu karton itu jelas berbeda ya teman-teman. Misalnya saja kalau kita berbelanja mie instan satu bungkus itu dengan harga 2.500. Tapi kalau misalnya kita berbelanja satu karton dengan isi 40 itu bukan berarti 40 mie instan itu dikalikan dengan harga 2.500. Jadi kalau misalnya kita berbelanja dalam jumlah banyak, misalnya satu karton, itu tentunya harga mie instan yang tadinya modalnya 2.500 itu kalau kita belinya satu karton bisa ditebus dengan harga 2.300 kayak gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk Indogrosir ini bisa dibilang sebagai abangnya Indomaret ya teman-teman. Jadi kalau di Indogrosir ini kita bisa membeli barang secara grosir maupun secara eceran, sedangkan kalau di Indomaret itu kita hanya bisa berbelanja secara eceran aja. Harga grosiran di Indogrosir ini menurut aku sangat miring ya teman-teman, bahkan lebih miring ketimbang supermarket grosiran lainnya. Cuman buat sebagian orang mungkin kenyamanannya masih dibilang kurang ya teman-teman. Jadi di sini aku mau review jujur sekalian tentang kenyamanan aku berbelanja di Indogrosir. Ya mungkin salah satunya kenapa di sini bisa menekan harga lebih murah karena di dalam Indogrosir ini tuh nggak menggunakan AC ya teman-teman, tapi hanya menggunakan kipas. Jadi kalau misalnya berbelanja pagi atau siang hari itu kita akan sangat-sangat merasa kepanasan ya teman-teman. Makanya untuk di video-video sebelumnya itu aku lebih sering berbelanja di sini tuh malam hari. Kemudian di Indogrosir ini tuh untuk kantong plastiknya cuma dibatasi 2 aja ya teman-teman. Jadi misalnya kalau kita berbelanja sebanyak ini, packingannya itu menggunakan kardus dan kita packing sendiri kayak gitu. Dan untuk kasirnya sendiri, cara mereka memberi pelayanan itu seperti ini ya teman-teman. Dari troli yang sebelumnya kita pakai belanja itu akan dipindahkan dan disusun kembali ke troli yang kosong. Dan menurut aku itu akan membuat antriannya bakalan menjadi lebih lama. Makanya untuk teman-teman yang mau berbelanja di Indogrosir sebaiknya jangan sampai kalian itu ada agenda lain ya teman-teman. Maksudnya usahakan kalian mempunyai cukup banyak waktu untuk berbelanja di sini karena memang menurut aku pelayanannya cukup lama. Dan setelah kita berbelanja seperti ini, misalnya aku ada 3 troli ini, itu akan dicek kembali sama ada salah satu karyawan ya teman-teman. Mereka akan mencocokkan antara yang ada di struk dengan yang ada di troli.
Jadi memang setelah kita transaksi di kasir itu kita nggak bisa langsung pulang dan nggak bisa langsung packingnya teman-teman, karena untuk barangnya ini nanti pasti akan di cross check ulang sama salah satu karyawan lainnya. Tapi meskipun begitu, Indogrosir tetap menjadi pilihan para pejuang sembako sama kayak aku ya teman-teman, karena itu tadi harganya yang relatif lebih murah dibanding dengan toko grosir lainnya. Oke, jadi total belanja aku hari ini untuk yang di struk kasir utama itu 1.900.000 ya teman-teman. Dan untuk di kasir telur tadi aku beli 5 rak, harganya 235.000. Dan tadi ibu aku yang pergi berbelanja rokok, untuk di kasirnya itu kalau nggak salah bayarnya sekitar 300 ribuan gitu ya teman-teman. Jadi total belanja aku hari ini sekitar 2.435.000. Nah, ini aku udah selesai berbelanja, udah transaksi juga, dan tadi untuk barang belanjaan aku juga udah di cross check sama karyawannya. Sekarang aku lagi masukin barang belanjaan aku ke dalam karton. Nah, jadi sepulang dari sini juga aku bakalan mampir lagi di agen langganan aku yang di pasar tradisional ya teman-teman. Alasannya kenapa? Karena ada beberapa barang yang tidak ada di Indogrosir, adanya di pasar agen langganan aku itu. Misalnya kayak sosis, terus jajanan anak-anak yang 500-an atau yang 1.000-an itu lebih banyak pilihan kalau kita berbelanjanya di pasar ya teman-teman. Dan ya memang seperti inilah dunia para pejuang sembako. Pastinya mereka itu berbelanjanya nggak cuma di satu tempat ya teman-teman. Kepinginnya sih berbelanja semua di satu tempat, tapi ya itu tadi permintaan dari pelanggan kita itu nggak ada di dalam satu tempat. Jadi otomatis kita harus mencarikan produk-produk yang mereka inginkan meskipun di beda tempat ya teman-teman. Kalau menurut aku sih, selama jalurnya masih searah, masih dekat dari rumah, jadi itu nggak apa-apa, pasti aku cariin produknya ya teman-teman. Oh ya, hari ini juga aku nyetirnya sendiri ya teman-teman, karena itu tadi pas suami kan lagi kerja, dan ini aku belanjanya pagi, nggak bisa malam ya teman-teman, karena kalau malam itu di warung aku akan ramai di bulan Ramadan ini. Dan ini aku udah nyampai di agen langganan aku. Seperti inilah ya suasananya teman-teman. Oh ya, ini kebetulan agen langganan aku lagi sepi. Biasanya tuh rame teman-teman. Mungkin karena ini udah H-2 lebaran dan siang hari kan ya. Mungkin orang lebih memilih berbelanja di malam hari selama di bulan puasa ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, di sini tuh lebih lengkap untuk jajanan anak-anak yang 500-an, yang 1.000-an, yang buat bikin rame warung kita ya teman-teman. Jadi meskipun untungnya sedikit, mungkin cuma 20% per produknya, tapi kan kalau misalnya satu anak aja berbelanja Rp1.000 itu dalam 1 bulan itu kita bisa mendapatkan keuntungan dari satu anak aja itu Rp6.000 ya teman-teman. Coba kalian bayangkan kalau misalnya anak tersebut berbelanja lebih dari 1.000, misalnya 5.000, terus itu baru satu anak, bagaimana kalau misalnya dikali dari dengan 10 anak kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang untuk para pejuang sembako itu ambil keuntungannya tipis, tapi jika perputarannya cepat itu disitulah keuntungan kita. Jadi inilah ya teman-teman hasil belanja aku hari ini. Mohon maaf kalau kelihatannya berantakan, karena yang penting muat ya dalam satu mobil ini. Oke, lanjut di keesokan harinya. Nah, ini salah satu aktivitas favorit aku ya teman-teman. Jadi mumpung
lagi ada kendaraan di rumah. Biasanya kan kendaraan ini dipakai sama orang tua aku buat kerja, cuman karena orang tua aku lagi pergi ke Batam. Nah, di sini aku ambil kesempatan aja buat me time. Nah, untuk warung aku tutup sebentar dulu ya teman-teman. Dan di sini aku perginya sendirian aja, nggak bareng Pak Su, karena ya itu tadi Pak Su kalau pagi sampai sore kan kerja. Iya, karena bentar lagi udah mau lebaran, jadi di sini aku mau meluangkan waktu setelah bekerja dan mengurus rumah. Pastinya kan kita sebagai ibu rumah tangga juga ingin bisa rileks ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton videoku dari awal sampai selesai. Semoga kalian terhibur dan ada manfaat yang bisa kalian dapat dari video sederhana aku ini. Mohon maaf ya kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Semoga rezeki dan kebahagiaan berlimpah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.